Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Jerman GP part pertama. Kita akan membahas 3 pabrikan terbapuk. Ini mestinya sih nggak panjang karena skrip gue cuman ada 6 lembar, tapi perintilannya yang semoga nggak panjang lah ya, meskipun banyak. Jadi gue nggak tahu apakah kemarin gue bahas di podcast colongan atau di podcast Das GP part kedua, gue lupa. Soalnya gini, memasuki jeda musim yang 1 bulan ini, gua memutuskan untuk mulai jeda musim ini nggak bakal terlalu sering podcast. Jadi kalau ada jeda race, gua nggak akan podcast lagi untuk yang suka-suka. Gua sendiri nggak tahu apakah gua masih akan terbitkan podcast suka-suka selama jeda musim. Tetapi yang pasti gua akan tetap live colongan. Kenapa? Karena setelah gua review kemarin, terutama pasca podcast terakhir yang sempat hilang semua suaranya, gue sampai di titik bahwa admin akun itu agak sedikit ribet dengan ngedit suara gue yang lumayan panjang, terutama kalau race-nya itu back to back plus ada 2 part. Nah biasanya part kedua, meskipun itu cuma 2 pabrikan, biasanya jadinya panjang banget, minimal 1 jaman. Nah itu kalau dia back to back race-nya itu dia agak kerepotan. Jadi somehow gue merasa mungkin kita hanya akan membuat podcast reguler itu kalau ada seri untuk balapan. Sementara kalau di jeda race gue memutuskan untuk nggak ada podcast suka-suka dan kita ganti dengan podcast live colongan, yang mana itu nggak memerlukan admin akun untuk ribet. Jadi kalau orang jeda race dia juga jeda ngedit jeda kerjaan, jadi dia bisa fokus sama keluarganya, sama hal-hal yang perlu dia urusin karena ya ponakan gue juga udah gede. Jadi di jeda race kita hanya akan podcast live colongan tanpa skrip. Jadi ya kalian bisa expect kadang pendek kadang panjang, ya suka-suka gue. Mau bahas apa juga suka-suka apa yang gue dapat gosipnya, dan itu tanpa skrip. Jadi nggak perlu diedit sama admin akun, mengurangi beban kerjanya admin akun. But anyway, mari kita membahas soal perintilannya dulu. Jadi kalau di Das GP part kedua kemarin kayaknya kita pernah membahas soal para pengamat yang somehow gue nggak tahu, menurut gue sih agak terlambat ya kalau lu membahas soal Ducati melepas salah satu rider terhebatnya. Ini Giorno ABR kemarin sebelum Acosta pengumuman sama Ducati itu bilang, oh si Pecco itu mestinya nggak diperpanjang, mestinya si Acosta yang gantikan dia, mestinya dia itu bisa mengimbangi Marc Marquez, bla 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 bla. Bahkan media yang sama, Giorno yang sama itu mengatakan bahwa nggak ada yang minat sama Pecco. Lu bayangin. Dan sekarang Giorno dan media yang sama bilang bahwa somehow Ducati melepas salah satu rider terhebatnya. Maksud gua, lu kok pelin-pelan banget ya. Semencela-mencelenya Snack Taro lebih mencela-mencela media dan Giorno satu ini. Tahun lalu itu sampai dia bilang nggak ada lagi nih yang minat sama Pecco, saking bobroknya dia punya performa bla 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 bla. Tahu nggak sekarang dia bilang, menurut saya Ducati sudah melepas salah satu rider terhebatnya sepanjang masa. Kenapa? Karena tanpa dia Ducati mungkin nggak akan pernah jurdun. Mungkin harus nunggu Marc Marquez dulu baru mereka bisa jurdun. Nah masalahnya adalah Marc Marquez mungkin nggak akan berminat sama mereka kalau Pecco nggak bikin itu jurdun. Jadi logika gue ya bener juga, kan dari dulu udah gue bilang Pecco itu adalah bagian dari sejarahnya Ducati. Kenapa? Karena Ducati nggak akan sehebat itu kalau nggak ada Pecco. Kalau mereka masih stuck di Dovi, ya nggak bakal jurdun-jurdun, nggak bakal kembali itu gelar yang sudah dibawa oleh Stoner, itu nggak bakal kembali kalau si Pecco nggak turun tangan membantu pengembangan, nggak turun tangan mengembalikan dia punya jurdun sampai 2 kali, bahkan bisa bikin jurdun rider satelit, bahkan itu memikat seorang Marc Marquez. Masih ingat zamannya Dovizioso? Kalau lu bangkotan banget, lu pasti pernah baca gue bilang bahwa Dovizioso itu sempat pengen ke Honda karena tahu bahwa Ducati sempat menawar Marc Marquez untuk keluar dari Honda. Dan waktu itu Marc Marquez nggak mau karena Ducati waktu itu masih bobrok banget kakak. Lu bayangin, jadi logikanya kalau nggak ada Pecco, mereka mungkin baru akan jurdun kalau ada Marc Marquez. Nah masalahnya Marc Marquez itu nggak bakal pindah ke Ducati kalau Ducati nggak sehebat itu. Dan yang bikin hebat itu siapa? Pecco Bagnaia. Jadi Giorno dan media itu yang sama yang bilang bahwa nggak ada yang minat sama Pecco itu bilang bahwa Ducati kalau menurutnya dia sudah melepas salah satu rider terhebatnya sepanjang sejarah Ducati. Ya kan ini udah gue bilang, maksud gue. Yang cukup unik adalah dia menarik pernyataannya Casey Stoner. Kalau kalian mundur lagi ke tahun lalu, masih ingat waktu di Misano Casey Stoner nongol di pedoknya Pecco Bagnaia.
akan membantu Pecco ketika di tes Misano. Masih ingat? Dan itu yang bikin Tardosi ngamuk-ngamuk sampai bilang bahwa Pecco setengah gila. Nah, Stoner itu ternyata sudah mengetahui bahwa Ducati akan membuang Pecco Bagnaia. Kenapa? Karena sang pembawa gelar untuk Ducati pertama kali, dia sendiri juga dibuang sama Ducati. Jadi dia bilang, Ducati akan mengusir kamu setelah masa-masa terburuk. Pecco adalah satu-satunya yang memberikan mereka gelar hingga tahun lalu. Maksudnya tahun lalu itu berarti tahun 2024 ketika Jorge Martin Jurdun kan. Jadi kalau mereka sampai menyingkirkannya, itu menunjukkan banyak hal tentang jenis orang seperti apa mereka. Maksudnya para petinggi Ducati termasuk Gigi Dalinya dan Tardosi. Jadi Stoner bilang, bagi saya ini tidaklah benar, bukan cara yang benar. Karena bagi saya, Pecco pantas dan layak untuk mendapatkan rasa hormat, mendapatkan respect. Tetapi ya pada akhirnya akan terbukti, pada akhirnya Ducati membuang dia. Karena menurut Giorno itu, Casey Stoner mengambil pengalaman dari apa yang terjadi sama dia di Ducati kemarin. Setelah masa yang buruk, dia dibuang sama Ducati. Itulah kenapa dia malas muncul di Ducati, tapi pada akhirnya dia nongol karena dia pengen bantu Pecco, karena dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Ducati kepada Pecco. Dan itu memang jadi kenyataan. Si Pecco sendiri memang sempat bilang di interview off the record, dia bilang bahwa kami di Ducati somehow memang semuanya berjalan dengan baik, tetapi mulai tahun lalu kami berdebat lebih dari yang kami inginkan. Artinya dia punya tahap itu hampir sama dengan kasusnya Gigi Dalinya melawan Dovizioso. Ketika mereka ribut-ribut dulu, cuman bedanya nggak pakai teriakan karena si Pecco malas teriak-teriak, Kak. Kalau si Dovi kemarin tuh sampai teriak-teriak. Tapi Tardosi ketika ditanya soal itu dia bilang, ya kami sampai di satu titik di mana kami sama-sama mengetahui bahwa perpisahan ini adalah yang terbaik. Gue tuh cuman mikir kira-kira kapan Santanistanya datang ya sama dia, karena di saat yang sama tahu nggak dia bilang apa? Saya berharap Valentino Rossi itu bisa berdamai dengan Marc Marquez. Maksud gue gini, elu sudah bilang perpisahan Ducati dengan Pecco Bagnaia itu adalah yang terbaik. Habis itu bilang mending Valentino Rossi damai sama Marc Marquez. Maksud lo? Kayaknya nih mereka tahu bahwa ada kemungkinan Mugello bakal kosong. Kenapa? Kalau kita mundur-mundur lagi dari tahun kapan ya yang si Marc Marquez ribut sama si Pecco, 2022, 2021 yang dia masih di Honda waktu itu tahun terakhirnya kalau nggak salah 2023. Nah waktu itu kan gue bilang bahwa Mugello itu adalah markasnya Valentino Rossi sebelum diwarisi oleh Pecco Bagnaia. Jadi kalau kalian mundur lagi ke Mugello terbaru, kalian bisa lihat itu lautan umat di bawah podiumnya Marco Bez. Sebagian besar adalah fansnya Pecco. Ducatisti iya, tapi itu adalah fansnya Pecco. Nah ada kemungkinan Ducati mengendus fakta bahwa Mugello akan kosong tahun depan. Kenapa? Karena mereka punya rider itu 5-5-nya Spanyol semua. Cuman satu yang bakal Italia, itu pun Nicolo Bulega yang sorry to say, kalau lu bandingkan fanbase dia sama Toprak ketika di WSBK aja, aduh kalau banyak kakak. Ya apalagi lawan Pecco. Jadi ya nampaknya Ducati lumayan tahu dia punya reaksi ini seperti apa, sehingga somehow Tardosi tiba-tiba bilang dan beride bahwa oh ini adalah misi pribadi saya, ingin mendamaikan Valentino Rossi dengan Marc Marquez. Maksud lo maksa lu dari mana ke mana coba? Dia lo ributnya antara Yamaha sama Honda, tiba-tiba Ducati nongol kayak gitu. Gara-gara kemarin VR46 mengumumkan perpanjangan kontrak dengan Ducati sampai tahun 2029. Grace ini juga perpanjangan sih, tapi katanya cuma 1 tahun, meskipun diklaimnya adalah multi tahun, tapi nampaknya yang baru dibayar cuma 1 tahun. Kan lu tahu dia punya tim seperti apa, sorry to say. Karena kalau memang mereka banyak duit pasti diumumkan bakal berapa tahun, tapi ini kagak, cuma 1 tahun, habis itu bilangnya multi tahun. Sementara VR46 langsung diklaim 2029. Nah ini juga yang gua tahu ini keputusannya Uchiho, bukan Bebe Vale, karena Bebe Vale sendiri sebenarnya agak-agak condong ke Aprilia, terutama ketika Rivola datang ke Motorrad kemarin waktu tanda tangan prakontrak dengan Pecco Bagnaia dan bawain si Marco Piaggio 8, masih ingat? Itu sebenarnya Bebe Vale pengen sih, tapi masalahnya Uchiho agak-agak ya you know lah ya, harga diri. Nah pada akhirnya harga dirinya tetap diinjak-injak sama Ducati, karena pada akhirnya dia sama sekali nggak
bisa mengambil dan merekrut para murid VR46, alih-alih malah dia dipaksa untuk merekrut Nicolo Bulega. Nah ini, udah gue bilang ini banyak perintilannya kak. Ini sebenarnya 2 kali live podcast colongan loh ya kemarin gue bahas, dan itu masing-masing sekitar setengah jam kalau nggak salah. Jadi lu bayangin aja ini kalau dijadiin podcast beneran. Jadi sebelum Sassenring, gosip berhembusnya adalah VR46 itu menawarkan kontrak 1+1 kepada Nicolo Bulega. Jadi sebenarnya terlepas dari soal VR46 punya isu, nah ini haknya para member premium nih. Kalau kalian mau tahu soal itu, kalian jadi member premium, kalian bongkar di, kalau nggak salah live podcast hari Rabu apa ya, kayaknya yang minggu lalu sebelum Sassenring. Kalian bongkar aja soal VR46, ada kok di judulnya. Jadi demi bisa memasukkan Nicolo Bulega ke VR46 pakai seed tim satelit, karena seed pabrikan itu sudah keduluan diborong sama Fermin Aldegar, jadinya Ducati memberikan dalam tanda kutip, udah gue bilang, tukar guling. Jadi si Franco Morbidelli akan menggantikan Nicolo Bulega di Aruba Superbike, sementara Nicolo Bulega pindah ke VR46. Meskipun ya Aruba agak-agak nggak ya, cocok nggak ya, tapi ya dia nggak ada pilihan lain. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kesepakatannya Ducati, hak veto. Di sisi lain, ya pilihan mereka adalah Miguel Oliveira. Nah masalahnya adalah Oliveira di BMW itu digaji gede, sayangnya lebih banyak cederanya daripada balapannya. Jadi menurut lo, ya pilihan terbaik adalah Franco Morbidelli, meskipun performanya ya begitulah. Toh performanya kalau dibandingkan dengan Oliveira selama di MotoGP ya tetap lebih bagus Morbidelli. Jadi ya Aruba merasa ya oke lah. Di saat yang sama Uchiyo bilang, lu tawarin apa ke gua, karena kalau gua bisa memilih gua akan tetap perpanjang Morbidelli. Jadi sama Ducati dijanjikanlah subsidi gaji untuk Nicolo Bulega ke VR46. Ibarat kata begini, dia ini kan statusnya mungkin bakal jurdun tahun ini, karena kemarin di Donin Top Part si Nicolo Bulega sudah memberikan gelar kejuaraan konstruktor untuk Ducati di Superbike. Jadi ya kayaknya OTW dia bakal memang jurdun sih. Jadi ya otomatis gajinya bakal gaji jurdun Superbike. Jadi ya otomatis dia punya gaji itu bakal gaji jurdun WSBK, yang meskipun ya mungkin gaji di Superbike nggak terlalu gede, tapi ya pasti nggak rendah. Jadi sama Ducati itu disubsidi gajinya ke VR46, karena kan bakal pakai kayak kontrak satelit. Jadi gajinya itu uangnya dikasih ke VR46 untuk menggaji Nicolo Bulega. Ngerti maksudnya? Nah masalahnya adalah uang dan gaji yang disubsidi itu baru 1 tahun kak. Jadi ya pinter juga Uchiyo bilang, ya kalau lu cuma subsidi 1 tahun ya berarti gua kasih kontraknya ke Bulega 1+1 dong. Nggak bisa langsung 2 tahun. Kalau gua langsung 2 tahun terus tahun kedua lu nggak kasih itu subsidi duit gimana? Pinter juga dia. Pantesan Bebe Vale kasih dia jadi manajer. Pinter dia kalau ngitung-ngitung kak. Jadi dia bilang, ya kalau lu baru kasih gajinya cuma 1 tahun ya gua 1+1 jadinya. Jadi kalau lu tahun kedua nggak bayar itu subsidi gaji, ya udah gua terminate, nggak gua perpanjang, nggak bakal gua kasih optionnya. Nah ini yang bikin Bulega agak-agak mikir, apakah dia akan menerima kontrak 1+1 dari VR46 atau bertahan di Aruba Superbike dengan gaji ya. Aruba itu bahkan kemarin bilang bahwa mereka nggak bisa menggaji terlalu banyak, tapi bisa kasih kontrak 2 tahunan. Nah sementara BMW tahu ini perkara duit juga dan perkara masa depan. Jadi BMW juga gosipnya berhembus sepoi-sepoi memberikan penawaran kepada Nicolo Bulega. Kalau lu merasa nggak seneng dengan itu 1+1 di MotoGP sana, lu ke kita aja, kita kasih lu gaji ya kurang lebih sama lah dengan Toprak. Toprak punya gaji berapa kakak? 8 juta euro. Jadi ya kurang lebihnya sama seperti itu dengan kontrak 2 tahun. Continue. Kalau lu kasih kita jurdun ya akan diperpanjang otomatis. Jadi ya kalau memang Bulega nyarinya duit, dia bakal ke BMW. Kalau dia mau mencari jurdun lagi, ya bakal bertahan di Ducati Superbike. Kalau dia mau terima 1+1, ya dia bakal ke VR46. Nah, gosip terbarunya setelah Donin Top Part kemarin, WSBK, katanya dia bakal menerima kontrak yang diberikan oleh VR46. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita lihat nanti apakah Uchiyo akan memberikan pengumuman kontraknya Nicolo Bulega ini secepatnya, atau kalau gue jadi Uchiyo, gue akan menunggu Ducati Superbike menandatangani kontrak sama Morbidelli dulu. Itu dulu ditandatangani kontrak,
kontrak baru, gue pengumuman sama Nicolo Bulega. Kenapa? Karena terbukti Ducati itu berapa kali bohong sama VR46. Udah gitu Tardossi tiba-tiba bilang bahwa sebaiknya Valentino Rossi damai sama Marc Marquez. Maksud gue gini loh, lu udah buang-buang anaknya Valentino Rossi, terus tiba-tiba lu nyuruh Valentino Rossi untuk damai sama Marc Marquez. Lu punya modal apa untuk nyuruh-nyuruh orang, Kak? Maksud gue, kalau lu memang punya misi, mbok ya lu menunjukkan ketulusan lu menawarkan apa yang bisa lu tawarkan supaya misi lu tercapai. Ini lu minta, habis itu lu buang anak-anaknya. Gimana sih? Tardossi, emang bener sih ada yang bilang plenger gitu. Aduh, itu hanya demi bisa membuat Mugello penuh. Kan udah gue bilang, Mugello itu di Italia orang lebih memilih ke Misano karena Mugello itu ya bisa dibilang mahal. Tiketnya itu mahal banget loh ya. Belum lagi perjalanan ke sana itu lumayan mahal. Jadi ya memang orang-orang yang datang ke Mugello itu bisa dibilang orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena harga tiketnya mahal dan itu lumayan eksklusif. Yang datang ke sana itu kalau bukan yang benar-benar suka sama Ducati, itu adalah fans berat salah satu rider Ducati. Jadi kalau zamannya Beppe Vale, mereka adalah fans beratnya Valentino Rossi dan berani bayar mahal untuk bisa ada di Mugello demi ketemu dengan para fans. Sementara di zamannya Pecco, mereka sebagian besar adalah fans berat Ducati dan fans berat Pecco. Nah sayangnya tahun ini kelihatan bahwa mereka adalah sebagian besar fansnya Pecco. Jadi Ducati nampaknya mulai menangkap ini. Kalau si Pecco pergi, kita udah nggak ada modal, Kak, untuk menuhin Mugello. Jadi Tardossi beride, gimana kalau Valentino Rossi itu berdamai sama Marc Marquez biar Ducatisti dan para fansnya Italia itu mau nongol di Mugello. Si Valentino Rossi malah bodo amat, dia nongkrong di Goodwood Festival of Speed. Jadi kemarin dia nongkrong bareng Lando Norris di Goodwood Festival of Speed. Dia ketemu lagi dengan M1 2020-nya kalau nggak salah. Setelah terakhir kali dia ke sana mungkin 11 tahun lalu ya. Jadi ya udah lama banget dia nggak muncul di Goodwood. Dan kemarin dia muncul, selain mengendarai M1 Yamaha 2020-nya, dia juga mengendarai hypercar-nya BMW tahun 2019 kalau nggak salah, gue lupa. Dan itu katanya sempat bikin macet karena mogok. Jadi banyak yang bilang bahwa ini adalah kemacetan paling mahal. Jadi lu tahu nggak, itu diperbaiki itu mobil di tengah jalan karena kan jalannya Goodwood itu agak kecil tuh. Nah pas dia pakai hypercar-nya BMW, dia mangkrak di situ. Lama, Kak, diperbaiki, jadi macetnya juga lama. Begitulah, lumayan lucu, tapi memang itu yang bikin penuh Goodwood kemarin. Jadi yang bikin banyak fans hadir di Goodwood kemarin itu karena memang Goodwood sudah mengumumkan Beppe Vale bakal hadir di Goodwood Festival bersama Lando Norris. Jadi Beppe Vale dan Lando Norris berdiri bareng di balkon, kalau nggak salah itu kayak balkon gitu, stage gitu, dan mereka menyapa fans yang banyak banget. Banyak yang bilang dia udah nggak terlalu bagus publikasinya, gini gitu, tapi kemana dia pergi itu berhasil menarik penonton meskipun nggak sebanyak zamannya MotoGP. Kurang lebihnya kayak gitu. Mari kita tunggu apa komentarnya Beppe Vale soal idenya Papi Tardossi dan misinya yang satu ini. Karena kalau kalian tahu di 2024 kemarin ya, Beppe Vale itu sampai yang gue nggak mau. Karena memang Tardossi itu minta dia salaman sama Marc Marquez di depan Ducatisti dan dia bilang, lu Ducati nggak ada urusan sama itu. Karena itu kan urusannya Yamaha sama Honda dan itu urusan gue sama Marc Marquez. Nggak ada hubungannya sama Ducati, terus ngapain gue salaman di depannya Ducatisti? Yang pengen dapat untung Ducati ceritanya. Dan Ducati sama sekali nggak ada sangkut pautnya di antara mereka. Sorry to say ya, Tardossi. Nah, mari kita bahas soal bursa ridernya. Jadi ini sebenarnya gue nggak tahu Giorno Spanyol dengan Giorno non Spanyol, meskipun mereka sama-sama ABR, somehow agak berbeda pendapat soal Luca Marini di Tech 3. Jadi gosip terbarunya adalah Luca Marini itu sudah tanda tangan prakontrak dengan Tech 3 bersama Gunther Steiner. Karena waktu di Assen hari Jumat kalau nggak salah di hari Sabtu malam, si Gunther Steiner itu manggil Luca Marini untuk membahas soal kemungkinan penawaran kontrak. Dan setelah itu ketika di jeda race, Gunther Steiner mengirimkan penawaran prakontrak, katanya belum kontrak, masih prakontrak. Jadi di Sachsenring kemarin katanya sudah ditandatangan, itu prakontrak, belum kontrak. Nah, ini yang sedikit berbeda, dia punya bahasa di antara Giorno Spanyol dengan Giorno non Spanyol. Meskipun
meskipun mereka sama-sama ABR. Jadi, Giorno non Spanyol itu bilang, yang sudah fix itu adalah Luca Marini. Yang belum fix itu adalah Senna Agius atau Manu Gonzalez. Jadi, mindsetnya Gunter Steiner adalah satu rookie dan satu rider berpengalaman. Nah, Giorno Spanyol justru beda. Dia bilang yang fix itu adalah Senna Agius. Sementara yang satu itu antara Luca Marini atau Manu Gonzalez. Nah, ini. Jadi, KTM kemarin mengumumkan bahwa mereka akan memperpanjang sponsorshipnya dengan Red Bull. Hanya 1 tahun, tahun depan. Gua nggak tahu apakah ini pengaruh gara-gara si Manu Gonzalez ditolak sama Gunter Steiner. Nah, soal sponsorship ini kan udah gue bilang, si Marc Marquez itu sampai menandatangani kontrak 2 tahun itu karena sponsor minta jangka panjang. Nah, ini sama dengan Red Bull di KTM. Mereka gosipnya pengen jangka panjang, paling nggak 2 tahun sama KTM kalau Manu Gonzalez masuk ke Tech 3. Nah, masalahnya Pit Biren nggak bisa memaksakan itu ke Gunter Steiner. Kan lu tahu Gunter Steiner, jadi dia bilang, saya tidak ada urusan dengan apapun yang dilakukan oleh pabrikan. Kami adalah tim satelit dengan manajemen kami sendiri dan dengan strategi kami sendiri. Dan kami yang memutuskan line up rider kami. Karena kontrak mereka sepenuhnya akan berada di bawah satelit. Jadi gosipnya Pit Biren itu meminta supaya Gunter Steiner masukin Manu Gonzalez supaya Red Bull jangka panjang sama KTM. Tapi karena gagal, akhirnya Red Bull cuma pengumuman 1 tahun. Jadi Viñales resmi terdepak dari KTM. Nah, ini lu tahu yang disalahin siapa? Valentino Rossi. Loh, kok bisa? Gue juga bingung kenapa bisa. Jadi ternyata kan kalian tahu, si Viñales itu bilang bahwa dia dijanjikan oleh KTM untuk berada di tim pabrikan sejak tahun lalu. Dia ternyata sudah dikasih kontrak yang mana dia katanya sudah tanda tangani, nggak taunya dikatakan tidak valid oleh KTM ketika akan merekrut di Gian Antonio. Jadi salahnya Valentino Rossi di mana? Gue sendiri juga bingung ini salahnya di mana. Lu tahu nggak mereka nyalahin apa? Dia bilang ini gara-gara Valentino Rossi jarang nongol di pedok. Hah? Urusannya apa? Jadi ingat setelah kemenangan di Barcelona, masih ingat kan Bebe Vale ada tuh. Nah, itu kan kemenangannya si Di Gia tuh. Jadi Di Gia itu bilang kehadiran Valentino Rossi di pedok itu sangat berarti karena kadang-kadang dia itu bisa melihat dan memberi nasihat yang somehow dia bisa mengerti dan nggak tahu kenapa dia bisa ngerti, orang lain nggak bisa ngerti. Jadi menurutnya Di Gia, kehadiran seorang Valentino Rossi itu sangat berpengaruh pada performanya. Karena kalau Valentino Rossi datang, dia merasa wajib memberikan performa yang terbaik yang bisa dia berikan. Nah, ini yang kata Giorno ABR itu penyebab kenapa Di Gia hengkang ke KTM. Karena katanya mereka kalau Valentino Rossi lebih sering hadir di pedok, si Di Gia bakal betah katanya di tim VR46. Kok ya bisa? Karena menurut gue itu adalah argumen paling nggak masuk di akal. Kenapa? Karena kalau memang rider bagus, dia nggak akan stuck di satu tim dan itu adalah tim satelit. Kalau dia stuck di tim pabrikan itu masih masuk di akal. Nggak mungkin dia akan stay di tim satelit kalau dia tahu dia bagus. Kalau performanya jelek ya mungkin dia akan memilih stay di VR46. Kalau performanya bagus, ngapain dia stay di situ? Ya kan kagak. Jadi si Di Gia memang kemarin waktu ditanya dia bilang, ya ini memang adalah keluarga saya, tetapi sudah waktunya bagi saya untuk menerima tantangan baru. Karena dia tahu dia bagus dan tahu bahwa dia layak dapat gaji lebih bagus. Di KTM dia naik gaji lebih banyak. Kenapa? Karena sekarang statusnya adalah rider di bawah kontrak pabrikan. Nah, kalau dia bertahan di VR46 tahun depan, statusnya akan berubah menjadi rider satelit karena Ducati akan memilih Fermin Adegar sebagai rider di bawah kontrak pabrikan di tim VR46. Karena kan kontraknya Fermin Adegar adalah 2+2. Itu akan tetap ada di bawah pabrikan karena dia plus 2-nya itu adalah pabrikan, bukan dari satelit. Nah, sementara Di Gia itu statusnya adalah awalnya dia rider satelit, terus naik ke rider pabrikan, lalu turun lagi ke rider satelit. Kalau dilepas sama pabrikan, otomatis dia akan kembali ke gaji satelit dan itu jelas turun gaji. Mana dia mau? Mending dia pindah ke KTM pabrikan, gajinya naik, dia juga posisinya lebih baik, stratanya lebih baik. Jadi menurut gue lu nggak bisa salahin Valentino Rossi soal Di Gia hengkang ke KTM. Karena menurutnya mereka, gara-gara Di Gia pengen hengkang ke KTM, si Viñales kehilangan kesempatannya untuk ada di tim pabrikan. Kok ya agak aneh, karena Pit Biren sendiri bilang kami menginginkan line up yang fit, yang sehat. Karena ini adalah tim pabrikan, lu nggak bisa sakit-sakitan di situ, Kak. Nah, sementara Maverick Viñales kan sampai sekarang masih sakit. Bahkan di Sasandin pun dia masih bilang bahu gua sakit. Dia bahkan retired karena sakit bahunya. Jadi apa yang lu bisa harapin dari seorang Maverick Viñales untuk dipaksakan ke KTM pabrikan?
bilang. Ngerti? Jadi yang menurut gue gak masuk di akal lu nyalahin Valentino Rossi cuman gara-gara seorang Viñales gak bisa dapat seat di KTM pabrikan. Viñales sendiri bilang, saya sudah sangat lelah dan saya sudah muak dengan semua ini. Jadi tahun depan saya tidak akan ada di MotoGP. Saya hanya ingin fokus pada keluarga saya, pada kesehatan saya, dan pada kebahagiaan saya. Dan untuk tahun ini saya hanya ingin fokus kembali ke performa terbaik saya. Karena dia sempat ditanya juga, emang lu nggak ngomong lagi sama Pit Bierer? Terus dia bilang, ya kayaknya nggak ada yang perlu dibahas lagi deh, pokoknya udah selesai. Jadi di Tech 3, Gunter Steiner ngomong meskipun dia nggak mengkonfirmasi bahwa Luca Marini adalah pilihan dia hanya memberikan satu clue. Dia bilang, saya ingin rider yang bisa menjadi bagian dari tim, yang berintegrasi dengan tim dan menyatu dengan tim. Dan itu adalah, ya tentu saja Luca Marini, siapa lagi? Jadi sempat ditanya Gunter Steiner soal kekisruhan Viñales sama KTM yang soal kirim-mengirim kontrak. Tahu nggak dia bilang apa? Ya itu sih masalahnya KTM, bukan masalah gua. Itu kan yang kasih kontrak KTM. Karena maunya Viñales, KTM yang kasih kontrak. Jadi ya kalau mereka yang ribut ya silahkan. Karena mulai tahun depan kontrak sepenuhnya ada di tangan satelit. Jadi ya apapun yang mereka ributkan di sana ya itu urusannya KTM. Karena saya sama sekali nggak pernah lihat itu kontrak. Jadi ini kan udah gue bilang kemarin, Gunter Steiner maunya si Viñales ada di bawah kontrak satelit. Viñalesnya nggak mau. Dia maunya dikontrak langsung sama KTM. Meskipun toh mungkin dia akan tetap ada di Tech 3, tapi dia tetap pengen ada di bawah kontrak pabrikan. Nah, di veto sama Gunter Steiner. Kalau lu nggak mau ya nggak usah. Jadi ya begitulah. Kita lihat nanti si Agius bagaimana, Manu Gonzalez bagaimana. Tapi gosip baru sepoi katanya Agius sudah prakontrak juga sama Tech 3. Karena ya gosipnya BMW akhirnya mengincar Manu Gonzalez juga selain Honda WSBK. Intinya adalah dia di Superbike. Superbike lebih tertarik sama dia daripada MotoGP. Ini yang somehow para pengamat Spanyol juga mengkritik Ducati soal keputusan mereka mengumumkan Dani Holgado. Karena Dani Holgado itu sebenarnya ada di peringkat 6 klasemen sebelum kemarin naik ke peringkat 5 klasemen di Moto2. Jadi ya ini kurang lebihnya sama dengan Fermin Aldegar lah. Maksudnya bukan Jurdun, top 5 juga bukan, tapi dipilih sama Ducati dan Ducati kekeh ngambil dia. Sementara Manu Gonzalez itu ya faktanya dia bakal Jurdun. Menurut gua, sudah gue bilang, ini yang gue wanti-wanti ke Veda Pratama. Lu kalau bisa naik secepat mungkin ke Moto2 supaya lu nggak terbuang waktunya kelamaan di Moto3. Karena kalau lu ketuaan baru naik ke Moto2, lu bakal makan waktu lama untuk bisa memperlihatkan performa lu dan itu jadinya untung-untungan. Kasusnya ya lihat Dani Holgado dan Manu Gonzalez. Kenapa? Karena Ihsan Guevara itu naik lewat pengkaderan, Pramac. Padahal sebenarnya kalau mau lihat ke senioritasan itu lebih layak Tony Arbolino. Padahal Pramac juga adalah tim Italia, tapi mereka memilih Guevara. Kenapa? Karena dia lebih muda, lebih gampang adaptasi. Itu juga yang menyebabkan Dani Holgado dipilih sama Ducati karena dia lebih muda daripada Manu Gonzalez meskipun Manu Gonzalez juara dunia Moto2. Jadi udah gue bilang performa lu mau di posisi mana di klasemen itu kalau lu nggak menonjol nggak bisa kakak. Akan lewat masanya dan pada akhirnya performa lu seperti apapun itu nggak menarik lagi buat para tim di MotoGP. Ini yang gue nggak mau terjadi sama Veda Pratama. Kenapa? Karena tim di MotoGP itu lihat bakat. Lu lihat aja Dani Holgado itu juga karena KTP sih. Itu juga menang KTP langka. Sementara Ai Ogura kalau dia masih di Honda di Idemitsu itu nggak bakal naik-naik kak. Mungkin dia nunggu 2 tahun lagi. Dia sudah naik di MotoGP baru dipaksakan Somkia Chantra. Jadi ya menurut lo karena kalau lu jurdun pun terus lu udah ketuaan di Moto2 itu nggak bakal menarik untuk MotoGP. Kalaupun lu menarik untuk MotoGP itu karirnya nggak bakal lama. Contoh kalian bisa lihat Ai Ogura udah 25 tahunan, 24 tahun kalau nggak salah dia baru naik ke MotoGP dan tahun depan dia harus ke Yamaha untuk kontrak 2 tahun. Nah itu lu nggak tahu dia bakal berapa lama di sana dan itu ya mungkin akan membapuk juga di sana. Jadi ya udah gue bilang kalau bisa secepatnya naik ke Moto2 supaya waktu lu itu nggak lama terbuang di Moto3 dan di Moto2 juga dengan usia semuda mungkin dan ternyata lu sebagus mungkin itu akan lebih menarik untuk MotoGP daripada lu ketuaan. Jadi meskipun lu jurdun, lu bagus, kalau lu udah tua, nggak menarik untuk MotoGP. Jadi contohnya lu lihatlah si Manu Gonzalez yang ya kemarin gue bilang mungkin bisa kalau dia jurdun. Sekarang faktanya bahkan saat dia jurdun pun nggak ada tim yang tertarik sama dia karena udah ketuaan kak.
tua. Ngerti kan? Jadi di MotoGP itu yang menarik adalah satu bakat. Semakin muda lu dan semakin bagus bakat lu makin menarik. Karena strateginya pabrikan sekarang adalah merekrut rider semudah mungkin supaya mereka bisa mengkader selama mungkin. Dan nanti kalau udah lumayan tua, kayak si Pecco, kayak si Marco Bez, ya itu bakal dibuang. Ngerti maksudnya? Jadi makanya gue bilang naiklah secepat-cepatnya dek. Cuman ya gitulah, gue tahu banyak orang Honda yang udah kayak Kanebo kering langsung ngamuk waktu gue bilang naik aja cepet. Karena seperti itu di MotoGP. Kalau lu mau naik ke MotoGP, tapi kalau lu nggak mau ya nggak apa-apa dek, suka-suka lu lah, itu ke masa depan lu, impian lu, karir lu. Kalau lu mau start di Moto2 ya monggo. Kalau lu mau naik ke MotoGP ya cepet-cepet. Kenapa? Mumpung ada Pertamina di VR46. Kalau nggak ya lu mau start di Honda ya silahkan, tunggu aja kakak. Itu pun sorry tuh saya menurut gua masih jatahnya Furusato dulu kak. Udah gue bilang kemarin, Furusato dari Moto3 kan gue bilang ini kapan ini anak naik ke MotoGP karena dia bagus. Cuman ya begitulah Aoyama ditahan-tahan ya kayak gitu. Tapi ya begitulah, gue bilang kalau lu mau lihat rider berbakat, lihat aja di masa rookie-nya dia. Nggak harus juga harus top 5 terus, harus menang terus, harus jurdon. Kalau dia bisa menonjol aja, itu berarti dia bagus. Kalian bisa lihat Dani Holgado, dan umurnya dia itu sama dengan Furusato loh ya, dan dia tahun depan sudah naik ke MotoGP. Furusato masih rookie tahun ini. Itu gara-gara siapa? Aoyama nahan dia di Moto3. Ih, sebel gue. Makanya gue bilang sama Veda, dek, lu yakin mau tetap di situ? Kalau lu bagus rookie lu aja, lu cuma perlu 2 tahun untuk bisa naik. Contoh, Dani Holgado udah gue bilang, dia rookie tahun 2025, 2026 awal musim ini loh ya. Awal musim aja. Ducati udah narik dia. Makanya gue bilang, lu kalau rookie nggak perlu tunggu aja tahun depan, lu tunggu performa tahun depan, ya artinya dia ketahan sampai 2 tahun. Nggak bisa kayak gitu kak. Dani Holgado 2025 di Moto2, rookie-nya dia bagus, 2026 awal langsung ditarik. Jadi dia menjalani 2026 ini, itu sudah pasti dia bakal ke MotoGP tahun depan. Makanya gue bilang, rider berbakat itu dilihat dari masa rookie-nya, bukan pengalaman, bukan dia punya stabilitas bla bla bla. No, masa rookie-nya. Kalau di masa rookie dia menonjol, tarik. Itu yang dilakukan Ducati. Makanya mereka sama sekali nggak minus sama Manu Gonzalez. Sorry to say. Karena Manu Gonzalez memang menang pengalaman, menang stabilitas, tapi tua. Makanya gue bilang, lu kejar-kejaran umur deh. Tapi ya terserah lu lah. Karena ya Tech3 katanya hampir dipastikan akan mengambil Senna Agius karena dia ini dalam tanda kutip pesanannya Liberty Media untuk Adelaide tahun depan. Mengingat Jack Miller sudah dipastikan akan hengkang dari MotoGP, gosip berhembus sepoi-sepoi dia akan bergabung dengan Superbike Yamaha menemani Locatelli. Karena ini adalah hadiah dalam tanda kutip, dia punya podium 2 di Suzuka 8 Hours. Brad Binder kemana Mbak Yu? Gosip berhembus sepoi-sepoi dia mengetuk pintunya BMW. Pakai jalur, ya kalau orang kan pakai jalur pengkaderan, pakai jalur sponsor, dia nggak, pakai jalur Toprak. Jadi dia bawa rekomendasinya Toprak ke BMW. Mengingat Toprak itu saking disayangnya katanya sama BMW, dia akan diberikan hak untuk memberikan rekomendasi dan akan dipertimbangkan. Jadi Brad Binder katanya mengetuk pintunya BMW pakai jalur Toprak. Kita lihat apakah ini berhasil atau enggak. Sementara Alex Rins gua nggak tahu, ini katanya sih juga bakal ke Superbike, tapi gua nggak tahu sama tim mana. Vinales sudah pasti, udah gue bilang kalau lu ribut sama Gunter Steiner, itu artinya lu punya masa depan di mana-mana agak-agak diblok. Kenapa? Karena Gunter Steiner adalah orang yang Liberty Media yang juga memiliki Superbike. Jadi dia sama sekali nggak diminati katanya sama tim Superbike. Jadi ya begitulah. Panjang banget ya kak perintilannya. Mari kita bahas Jerman GP-nya. Ban, aduh, udah gue bilang. Sachsenring itu artinya ban khusus. Dan itu ban depan belakang asimetri, sisi kiri lebih keras. Ban depan muncul dengan 3 kompon, hard, medium, soft. Dan itu artinya alokasi per ban yang biasanya kalau cuma 2 kompon itu adalah 7 unit per kompon. Karena dia ada 3 kompon, artinya cuma ada 5 unit per kompon. Nah ini yang bikin Pecco Bagnaia kemarin agak-agak ribet sama kualifikasi karena dia harus mengatur bannya. Terutama kalau ban soft dia sudah habis dan tiba-tiba ada masalah dengan cuaca di hari Minggu, itu yang dia harus cadangkan. Jadi kemarin di balapan panjang semuanya pada pakai hard
medium kalau nggak salah, karena ternyata itu panas banget. Nah, di Sachsenring ini juga kalau kalian ngintil dari Brno kalau nggak salah ya, gue bilang bahwa aturan baru diberlakukan mengenai grid di Sachsenring. Jadi kalau di Assen kemarin gridnya itu adalah 3 meter kali 3 meter, 3 ke samping dan 3 ke belakang. Jadi kalau per baris itu kalau nggak salah jaraknya 3 berarti 9 meter. Nah, mulai Sachsenring kemarin ditambah. Jadi ke sampingnya tetap 3 meter, tapi ke belakang jadinya 4 meter. Jadi totalnya kalau dia per baris itu ada 12 meter jaraknya kakak, jadi jauh banget. Ini lumayan bikin komplain rider juga, karena pada akhirnya nyalipnya susah. Udah dapat sirkuit Sachsenring yang sempit kayak gitu, jadinya susah nyalip kak. So, kita bahaslah pabrikan terbapuk. Sayang sekali Honda kali ini. Biasanya Yamaha, kali ini Honda. Somehow Yamaha lebih baik. Ini memang Johan Mir sempat bilang, Sachsenring akan membuat Honda mengeluarkan segala kelemahannya. Jadi ya wajar kalau Honda jadi pabrikan terbapuk. Luca Marini P8 naik 5 posisi. Jadi dia bilang, kami melakukan yang terbaik yang kami bisa. Saat ini inilah potensi yang kami miliki. Jadi saya puas dengan apa yang sudah kami lakukan. Seperti di Assen, tim dan saya bekerja dengan baik untuk mengakhiri minggu ini dengan posisi yang lebih baik daripada saat kami memulainya di awal akhir pekan, dan pelajaran dari balapan sprint sangat membantu. Di paruh pertama musim, saya rasa kami sudah mencoba segalanya, setiap setup, setiap komponen, setiap detail. Saya harus berterima kasih kepada tim saya atas kerja keras mereka. Saya tetap optimis bahwa kami dapat menemukan sesuatu di paruh kedua tahun ini untuk membuat langkah maju, karena kami seharusnya tidak puas dengan posisi ke-8 ini. Sekarang hanya ada satu balapan dalam 6 minggu ke depan. Kesempatan bagus untuk fokus pada tubuh dan pikiran dan melihat apa yang bisa ditemukan oleh para insinyur untuk paruh kedua musim ini. Jadi ya lagi-lagi dia menyelamatkan mukanya Honda, dan somehow gosip berhembus sepoi-sepoi. Lagi kakak, katanya Honda itu menawarkan Zarco untuk memutus kontraknya dan pensiun, lalu menjadi test rider Honda untuk menyediakan seat bagi Luca Marini. Sayangnya opsi itu katanya ditolak sama Zarco. Itulah kenapa pada akhirnya ya terlambat juga sih. Luca Marini udah tanda tangan prakontrak sama Tech3, jadi ya udah dadah bye-bye. Karena ya katanya petinggi Jepang itu gimana caranya supaya ditahan Luca Marini, tapi nggak bisa kak. Salahnya siapa? Salahnya Puig lah. Jangan salahin Zarco lah soal cederanya, karena kan dia ada di bawah kontrak satelit. Jadi ya memang sebenarnya nggak ada hak buat pabrikan dan petinggi Honda untuk mengintervensi kontraknya Zarco yang masih berlaku, karena itu kontrak satelit kak, nggak bisa. Dan Zarco juga punya hak untuk menolak, sorry to say. Dan gosipnya dia berencana untuk nge-track di Misano. Itu saking dia nggak mau dia punya kontrak di terminate loh. Jadi kita pindahlah ke Johan Mir DNF Manning kakak. Ya padahal dia habis pengumuman sama Gresini. Pada akhirnya ya banyak fans Honda yang bilang ya udah mending dia ke Gresini aja, biarin aja dah. Semoga dia nggak ngancur-ngancurin motornya Gresini aja. Dan katanya Gresini itu lumayan yakin bahwa dia akan membaik di Gresini, karena dia akan ketemu lagi sama Frankie Carcedi. Jadi ya kita lihat aja nanti dia di Gresini apa kabar. Yang pasti kemarin dia DNF lagi. Jadi dia bilang, sayang sekali akhir pekan berakhir seperti ini. Saya memulai balapan dengan baik dan berada tepat di belakang Luca Marini. Hanya menunggu momen yang tepat untuk melakukan manuver dan kemudian menyerang para pembalap Yamaha. Saya kehilangan kendali bagian depan motor di tikungan terakhir, dan itulah akhir dari hari Minggu kami. Untungnya saya baik-baik saja, tetapi tentu saja situasi ini sangat membuat frustasi. Sekarang kami punya waktu istirahat dan kembali setelah jeda dengan pikiran yang jernih. Dan dia juga udah nggak bisa nyalain motor lagi kakak, sorry to say, karena sekarang Honda udah bebas dari konsesi. Jadi ya lu nggak bisa nyalain motor lagi. Udah lewat masanya dia nyala-nyalain motor. So, kita pindahlah ke LCR. Moreira ini kena penalti 3 grid kakak. Kenapa? Karena dia kedapatan menghalangi Luca Marini di sesi praktis. Dan dia finish di P11, naik 7 posisi. Not bad at all. Jadi, Moreira dia bilang ini adalah balapan yang sangat panjang ya. Iyalah, 30 lap kakak, itu banyak sekali. Dia sendiri loh yang bilang, saya mencoba untuk tetap fokus, menghindari kesalahan dan mengelola balapan dengan baik. Kami berhasil bertahan dan mencetak beberapa poin yang selalu penting. Dengan prosedur grid yang baru, sulit untuk mendapatkan start yang lebih baik lagi. Saya tetap bersama dengan grup dan mengumpulkan informasi untuk meningkatkan performa yang sangat penting. Jadi ya memang grid baru ini agak-agak bikin pusing orang lah.
So, Kak Kraslow, DNF. Padahal dia ini sempat battle loh ya sama Toprak sama Vinales. Cuman ya begitulah, karena kamera selalu fokus sama para Marquez di depan. Jadinya yang battle di barisan paling belakang ini agak diabaikan. Ya wajar juga, lagian di belakang banget. Tapi ya menurut gue daripada kita bosan ya kan nontonnya, kasih aja kameranya sama mereka. Meskipun ya mereka memang nggak bertarung untuk poin, tapi paling nggak ada lah ya yang dilihat. Jadi Kak Kraslow ini memang sempat battle sama Toprak sama Vinales sebelum akhirnya dia crash. Jadi dia bilang, ya saya mengalami beberapa masalah selama balapan, pada akhirnya saya melakukan kesalahan dan terjatuh. Namun demikian, saya sangat menikmati persaingan battle dengan beberapa pembalap lain. Dan itu sangat menyenangkan. Secara keseluruhan, kami bisa puas dengan performanya. Saya mendapatkan kecepatan di track yang lebih baik, meningkatkan feeling dengan motor, dan yang terpenting mendapatkan lebih banyak waktu berharga di track. Saya selalu lebih memilih terjatuh saat berjuang memperebutkan posisi daripada saya finish di belakang dalam balapan. Pada akhirnya dia bosan juga finish paling belakang. Ya paling nggak gue bisa battle lah, kan selama ini kan dia selisih 1 lap lah, udah paling belakang jauh banget pula gapnya. Nah kali ini mumpung dia bisa battle, akhirnya dia menikmati meskipun ya akhirnya crash. Jadi Sarko kita bahas, ada Jono yang dekat sama dia itu ditanya soal ini. Jadi dia bilang itu bohong besar. Sarko tidak pernah sedetik pun mempertimbangkan untuk meninggalkan posisinya di MotoGP untuk menjadi test rider Honda. Dan di saat yang sama, Sarko mengirimkan pesan kepada LCR, katanya, bersiaplah saya akan kembali di Misano. Heho. Jadi ya udah clear lah ya. Sarko menolak memberikan seatnya kepada Luca Marini di saat yang sama Honda butuh banget Luca Marini. Lalu ya salahin siapa? Salahinlah si Papi Peripui. Kenapa dia duluan ngambil itu si David Alonso. So kita pindahlah ke pabrikan Yamaha. Quartararo ini kemarin dia meskipun belum terkonfirmasi dia akan ke Honda, tapi dia sudah pengumuman untuk pisah dari Yamaha. Dia sempat ditanya soal itu, masa depan lu gimana? Dia bilang ya kalian kan sudah tahu, itu tidak perlu dikatakan, tapi ya kan kalian sudah dengar rumornya, jadi untuk apa tanya ke gua? Dia sekarang lebih banyak relax daripada ngamuk-ngamuk kakak. Jadi dia bilang, ya saya rasa kami menjalani balapan yang bagus. Kami benar-benar kesulitan di awal balapan, tetapi saya bertarung dengan para pembalap yang berjuang untuk meraih kemenangan tahun ini. Maksudnya si Martin, Alex Marquez sama Di Gia. Saya bisa melihat dengan jelas apa yang kurang dari kami. Dan ini adalah hasil yang terbaik yang mungkin. Sama seperti kemarin. Tetapi dengan Alex Marquez dan Di Giannantonio yang terjatuh di depan saya. Saya mengalami beberapa momen di awal balapan. Saya hampir menabrak di tikungan 3. Lalu saya bersentuhan dengan Martin di tikungan 5. Dan dia masuk tikungan dengan agak terlalu optimis di tikungan 8. Tetapi saya tidak mengeluhkan itu. Itu adalah bagian dari balapan. Tetapi kami keluar dari tikungan 7 dengan buruk dan 3 rival menyalip saya di sana. Dan kemudian saya tetap berada di posisi yang sama sepanjang balapan. Posisi ketujuh adalah hasil yang bagus. Jadi dia ceritanya sempat ya senggolan lah dengan Martin dan ujung-ujungnya dia disalip. Jadi dia bilang, pada hari Jumat saya sempat ingin menggunakan setup tertentu, tetapi tim memutuskan untuk tidak menggunakannya. Kami mencobanya lagi pada hari Sabtu dan hasilnya jauh lebih baik. Baik di kualifikasi maupun di sprint race. Jadi secara keseluruhan akhir pekan ini positif. So kita pindahlah ke Alex Rins, P14 naik 2 posisi. Dia ini ya kalau mau dibilang ribut juga nggak tahu mau ribut sama siapa. Mungkin ribut sama mereka Vinales di belakang mau juga, tapi menurut gue dia ributnya sama Morbidelli, kalau nggak salah sama Jack Miller juga sih. Jadi dia bilang, kalau dipikir-pikir lagi, saya punya beberapa pemikiran tentang balapan ini. Seandainya kalau bisa memulai lagi dari awal, saya ingin mencoba lebih agresif di pertengahan balapan agar bisa tetap bersama Franco Morbidelli. Oh ya benar, dia ributnya sama Morbidelli. Ditinggal sama Morbidelli dia kak. Karena saya sangat memperhatikan ban dan memikirkan akhir balapan. Tetapi pada akhirnya toh ban saya juga habis. Jadi kalau mau dibandingkan ya paling enggak mestinya saya tetap agresif. Karena toh kalau misalnya bannya habis, saya tetap sama Franco Morbidelli, bukan ketinggalan. So kita pindahlah ke Pramac Yamaha. Jack Miller, dia ini tembus ke Q2 di hari Jumat. Satu-satunya rider Yamaha yang tembus ke Q2 di hari Jumat. Ketika Pecco Bagnaia satu-satunya rider Ducati yang tertinggal di Q1. Jadi Jack Miller ini sebenarnya dia berada di belakangnya Snake Taro kalau nggak salah. Sempat di P7 apa P6 ya? Gue lupa, pokoknya dia di top 10. Jadi dia bilang, balapan berjalan dengan sangat baik sampai di beberapa lap terakhir. Saya mampu mengimbangi Fabio,
Quartararo hampir sepanjang balapan, tetapi saya harus menggunakan ban belakang sedikit lebih banyak daripada pembalap di sekitar saya untuk mencapai waktu lap yang sama. Begitu ban mulai aus, saya mulai kesulitan dengan grip dan harus beralih ke mapping mesin yang berbeda hanya untuk membawa motor sampai di garis finish. Ini mengecewakan karena finish di top 10 sebenarnya bisa diraih, tetapi pada saat yang sama kami menunjukkan bahwa kami memiliki kecepatan untuk bertarung di grup pembalap yang sama hampir di sepanjang balapan. Kami tidak ingin melakukan perubahan besar pada motor setelah kemarin karena motor sudah bekerja dengan cukup baik, dan secara keseluruhan saya pikir kami kompetitif sepanjang akhir pekan. Perkembangannya ada, kami semakin dekat selangkah demi selangkah dan mudah-mudahan tim bisa menggunakan jeda musim panas untuk menemukan sedikit peningkatan performa sebelum paruh kedua musim. Saya tahu proyek ini akan memiliki momen-momen sulit ketika saya bergabung. Jadi ini adalah tentang meraih kemajuan kecil, tetap fokus dan terus bekerja. Itulah satu-satunya cara kita untuk terus maju. Jadi soal masa depannya Miller udah gue bahas tadi ya di perintilan yang panjang itu. Toprak P15 pulang dengan 1 poin, naik 1 posisi, tapi ya begitulah, dia bilang saya agak kurang pengalaman memang kalau di Sachsenring. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang sulit dan jujur saja saya tidak terlalu menikmatinya karena manajemen ban yang merupakan bagian yang sangat penting. Saya sudah berusaha sebaik mungkin sejak awal balapan, tetapi setelah melakukan kesalahan kecil di lap-lap awal, saya kehilangan grup yang saya ikuti dan harus balapan sendirian hampir di sepanjang balapan. Sirkuit ini merupakan salah satu yang tersulit bagi saya sejauh ini. Setiap akhir pekan saya belajar lebih banyak tentang motor MotoGP dan bannya, tetapi di sini karakteristik bannya sangat berbeda dari yang biasa saya gunakan dan itu membuat segalanya menjadi sangat menantang. Para pembalap lain sudah mengenal trek ini, bannya dan cara mengelolanya dalam kondisi seperti ini. Sementara bagi saya semuanya benar-benar baru. Sisi positifnya adalah saya telah banyak belajar dan pengalaman itu akan sangat berharga ketika kami kembali ke sini tahun depan karena saya sudah tahu apa yang bisa diharapkan dan bagaimana menghadapi balapan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar, terutama mereka yang datang untuk mendukung saya dengan bendera Turki. Saya meminta maaf karena tidak bisa memberikan hasil yang lebih baik hari ini, tetapi dukungan mereka sangat berarti dan memotivasi saya untuk terus bekerja keras untuk balapan selanjutnya. Nah, ini yang sempat bikin khawatir para mungkin jornonya Red Bull adalah masa depan dia di tahun 2028. Kan lu tahu bahwa dia punya kontrak kurang lebihnya adalah 2 tahun kan di Pramac. Nah, 2028 dia bakal kemana? Apakah akan tetap di Pramac? Karena gosipnya Pak Vasseur itu menjanjikan bahwa dia akan naik ke tim pabrikan. Masalahnya adalah Jorge Martin dan Ai Ogura itu sama-sama 2 tahun kontraknya, Kak. Jadi 2028 ya artinya dia nggak bakal naik ke tim pabrikan. Siapa yang bohong? Ya Pak Vasseur. So, kita pindahlah ke KTM yang kemarin mengumumkan perpanjangan kontraknya dengan Red Bull. Pedro Acosta akhirnya finish dengan kondisi yang bagus, motornya nggak ada masalah, plus dia punya tangan paling nggak ya, meskipun sakit paling nggak ada rasanya katanya. Daripada mati rasa sama sekali, mending ya ada rasanya meskipun itu rasanya sakit. Itu katanya dia ketika balapan sprint race kemarin. Jadi dia bilang saat pemanasan saya benar-benar kesulitan. Dan pada titik tertentu saya berkata kepada tim saya, pasang kembali motor yang saya gunakan kemarin karena saya mau mencoba mengendalikannya sebaik mungkin. Kami sudah tahu bahwa dengan ban belakang medium, mengelola ban depan akan kurang kritis. Penurunan performa pertama yang nyata terjadi adalah di sekitar lap ke-17 dan disitulah saya mulai kehilangan daya saing. Tetapi kita harus senang, saya rasa saya mengelola ban dengan cukup baik. Kami mempush ketika saatnya tiba dan di awal balapan kami kompetitif. Ini adalah cara yang bagus untuk mengakhiri akhir pekan sebelum jeda musim panas. Pada akhirnya ya, kalian masih ingat di balapan pertama dia memimpin klasemen dan sekarang dia bahkan ada di, gue lupa, P6, P5, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya, sorry tuh dia sudah jauh dari kandidat Jurnun. Padahal di balapan pertama dia memimpin klasemen loh ya. Rider KTM pertama yang memimpin klasemen di awal musim. Jadi dia bilang, ya begitulah, tahun ini sepertinya tidak ada yang ingin benar-benar memimpin kejuaraan, termasuk gua. Sambil ketawa. Jadi dia ya cuma bercanda. Saat ini Mark adalah orang yang harus dikalahkan, tidak diragukan lagi. Dialah yang seharusnya memakai nomor 1 di fairingnya. Karena kan kemarin dia Jurdun, jadi memang mestinya dia pakai nomor 1 musim ini, tapi ya karena dia nggak mau pakai ya begitulah.
Jadi dimintalah dia untuk menilai ya paruh musimnya, apa kabar. Jadi dia bilang, ya ini pertama kalinya saya memberi nilai bagi diri saya sendiri cukup tinggi. Saya akan memberikan nilai 7 untuk performa saya. Jika saya melihat semua yang terjadi di paruh pertama musim, saya akan mengatakan 4. Kami memiliki begitu banyak masalah teknis dan kami kehilangan poin di Barcelona, Brno, dan Assen. Karena itu, motornya mangkrak melulu. Tapi begitulah yang terjadi. Secara rata-rata saya akan mengatakan ya 5, 5,5 kalau mau dihitung motor. Tapi ya kalau performanya dia sendiri ya 7. Jadi dibandingkan tahun lalu, saya melakukan jauh lebih sedikit kesalahan. Sekarang kita perlu menggunakan liburan musim panas untuk memahami dari mana semua masalah teknis motor ini berasal dan mencoba menemukan solusinya. Jadi itulah tujuannya. Ditanyalah soal balapannya kan, mumpung lo finish nih. Apa kabar balapan lo? Jadi dia bilang, ya sampai ke lap 20 saya cukup menikmatinya, tapi 10 lap terakhir adalah bencana. Anda berkendara seolah-olah ada di atas es. Anda hanya berusaha agar ban tidak terlalu panas dan bertahan sampai bendera finish dikibarkan. Dan kemudian disinilah kelompok mulai terpecah dengan sangat cepat. Saya rasa pada lap ke-10 ada Mark 2 track host saya dan kemudian 5 pembalap tertinggal 4 detik. Itu bukan yang terbaik untuk sebuah hiburan, tetapi bagi pembalap Anda bersenang-senang sampai lap ke-20. Jadi intinya adalah untuk penonton memang itu membosankan, tapi ya paling enggak mereka nggak bisa bosan juga karena itu adalah ya bisa dibilang right to survive. Gimana caranya lu sampai di garis finish, itu aja, dan itu jelas bukan membosankan untuk mereka karena mereka gimana caranya ini kok lama banget. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah ditanyalah dia soal tahun depan kan karena tahun ini lumayan membosankan buat penonton dan lu merasa ini kok ya lama banget. Tahun depan kan motor baru dengan ban baru. Katanya Marc Marquez, motor tahun depan dengan ban baru itu bakal lebih cepat daripada motor sekarang. Menurut lo apakah itu benar? Jadi dia bilang ya mungkin ban baru memang akan membantu. Jadi ya memang benar juga bahwa dengan motor saat ini 1000 cc di trek seperti ini kita tidak menggunakan semua power yang tersedia. Seperti yang kita lakukan di Silverstone misalnya. Di sini kita sudah berada di batas kemampuan power yang bisa kita salurkan. Tidak mungkin menggunakan power yang lebih banyak lagi di sini. Jika ban bekerja dengan baik dengan motor yang lebih ringan dan tenaga power yang serupa, kita memang bisa mencatatkan waktu lebih cepat, 1 menit 18 detikan, yang menurutnya Marc Marquez itu bisa dicapai karena kan kemarin dia dapat rekor 1 menit 19 detik. Jadi Marc Marquez bilang kalau pakai motor tahun depan dengan ban baru kemungkinan malah lebih cepat. Jadi si Pedro Acosta bilang ya kemungkinan bisa lebih cepat karena kan lebih ringan motornya. Tapi ya paling enggak ya kurang lebihnya mirip lah dengan 1000 cc tanpa kesusahan kita mengatur ban dan motor yang lebih berat. Jadi ditanyalah liburannya, jadi lu kemana liburan? Ibiza apa kemana gitu? Jadi oh no. Saya akan pergi ke Masaron lalu ke La Manga, kemudian mungkin seminggu di Amerika Serikat karena nampaknya akan menyenangkan untuk menonton NASCAR. Dia pengen nonton NASCAR sama Trackhouse. So, kita bahaslah Brad Binder. P10 naik 4 posisi. Jadi dia bilang, saya sudah sangat berhati-hati dengan ban belakang saya dan saya memiliki performa yang baik di akhir balapan, tetapi dengan 2 lap tersisa, bannya sudah benar-benar aus. Saya belum pernah merasakan ban aus seperti ini dan entah bagaimana kami berhasil mencapai garis finish. Kan udah gue bilang, mungkin menurut penonton itu membosankan untuk mereka. Aduh, kapan finishnya ini lama banget. Udah lama banget ban gue aus pula. Jadi dia bilang, saya tidak percaya saya bahkan bisa meraih posisi ke-10. Saking pusingnya sama ban. Kami masih perlu menemukan kecepatan dan performa ekstra meskipun paket motor sudah meningkat dibanding kemarin. Kami masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi, mari kita lihat setelah zona musim apa yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan performa. So, kita pindahlah ke Tech 3, tim terakhir, Enea Bastianini P9 naik 6 posisi. Dia ini bilang ke media kemarin bahwa dia sudah memutuskan masa depannya. Jadi dia bilang, ya, saya memutuskan yang terbaik untuk saya dan saya tahu itu yang terbaik. Ya udahlah, dia bakal ke Trackhouse, mana lagi. Jadi, Enea Bastianini, tentu saja dia senang dengan performa dia. Dia bilang, banyak aksi saling menyalip yang terjadi. Makanya gue bilang, kamera mestinya menyorot mereka daripada para Marquez melulu, ya kan? Jadi dia bilang, banyak aksi menyalip, jadi saya mendapatkan sesuatu hari ini. Memang sulit karena ban depan cepat panas dan semuanya agak sedikit slip, maksudnya bannya.
Namun, lap demi lap saya menemukan feeling yang lebih baik dan saya bisa menyelesaikan 10 lap terakhir dengan kecepatan yang bagus. Saya tidak terlalu senang dengan akhir pekan ini karena memang cukup rumit, tetapi kami berhasil mempertahankan posisi 10 besar dan itu cukup memuaskan. Nah, yang terakhir tentu saja Viñales. DNF kakak dia balik ke pit. Gara-gara apa? Bahunya. Jadi dia bilang secara fisik saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Kami perlu bekerja dan mencoba untuk pulih. Terkadang saya merasa normal, maksudnya nggak kesakitan, tetapi jelas saya belum pulih sepenuhnya. Saya sedang berlatih dan saya mencoba, tetapi saat mengerem di atas motor hari ini, saya harus meluruskan lengan saya karena jika tidak, saya tidak bisa mengendalikan motor. Kita perlu menemukan solusi karena ini memakan waktu yang sangat lama. Maksudnya lama banget sembuhnya, kalau gue pikir-pikir emang lama ya. Ini adalah momen yang sulit karena saya tidak bisa memberikan yang maksimal dan saya tidak bisa berkendara dengan benar. Ini juga bukan kombinasi yang sempurna. Yang terpenting sekarang adalah menggunakan liburan musim panas untuk pulih. Jadi ya begitulah, kemarin ada media yang somehow membahas soal peluang apakah dia akan dilepeh sebelum musim berakhir. Karena kan kalian ingat presiden KTM sama Sarko beberapa tahun lalu yang dia dilepeh bahkan sebelum musim berakhir gara-gara dia maki-maki motor KTM. Itu banyak yang mempertanyakan kira-kira Viñales karena kan ributnya sama KTM juga. Apakah bakal dilepeh? Ya menurut gua, meskipun dia ada di bawah kontrak pabrikan, masalahnya adalah dia ada di timnya Tech3 dan itu tentu saja perlu izinnya Gunther Steiner kalau lu mau depak itu rider. Kenapa? Karena dia membalap di atas motornya Tech3. Jadi ya gue nggak tahu. Kalau memang Pol Espargaro bisa menggantikan dia, ya mungkin Steiner bisa menerima. Masalahnya adalah kalau Pol Espargaro crash lagi atau gimana kan jadi masalah lagi, Kak. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi apakah dia memang bakal didepak sebelum musim berakhir atau Gunther Steiner memutuskan ya lu di situ aja, lu suka nggak suka ya di situ aja. So itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget karena ternyata perintilannya panjang dan lama. See you next part guys. Bye bye.